Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Budi Abimanyu dari kelas Alfa S1 Teknik Dirgantara. Di sini saya akan mereview sebuah artikel atau paper yang papernya itu berhubungan dengan filamen 3D printing dari sampah plastik PET. Nah, untuk artikel yang pertama itu berjudul Perancangan Mesin Pembuatan Filamen untuk Mesin Cetak 3D Printing berbahan dasar botol plastik PET. Nah, untuk artikel yang kedua itu berjudul Optimasi Produksi Filamen 3D dari Sampah Plastik yang studi eksperimental dengan suhu heater. Oke, di sini artikel yang pertama atau paper yang pertama itu berjudul Perancangan Mesin Pembuatan Filamen untuk Mesin Cetak 3D Fused Deposition Modeling berbahan dasar botol plastik atau polyethylene terephthalate bekas. Artikel ini dibuat oleh untuk abstrak. Di sini tertulis plastik menjadi bahan baku utama dalam pembuatan berbagai macam produk. Penggunaan plastik yang masif menjadi tantangan tersendiri dalam hal polusi. Untuk itu, perlu melakukan daur ulang, terutama pada plastik pembungkus makanan seperti botol plastik berbahan dasar polyethylene terephthalate. Salah satu bentuk daur ulang yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah menjadi filamen untuk material mesin cetak 3D. Untuk dapat membuat filamen berbahan dasar botol plastik polyethylene terephthalate atau PET bekas, maka dibutuhkan sebuah mesin pembuat filamen. Untuk pendahuluan dari artikel ini, plastik telah menjadi bagian dari hidup manusia yang tak terpisahkan. Plastik banyak digunakan mulai dari sebagai pembungkus makanan, cover peralatan elektronik, wadah air minum, dan masih banyak lagi. Salah satu jenis sampah plastik yang digunakan untuk bahan pembungkus minuman adalah plastik jenis PET. Plastik ini selain digunakan untuk membungkus minuman, juga banyak digunakan untuk membungkus makanan dan tekstil. Plastik jenis sampah PET memiliki kelebihan, yaitu ringan dan durable. Sehingga di era modern ini, plastik jenis PET menjadi material yang esensial. Penggunaan plastik seringkali menjadi permasalahan tersendiri. Beberapanya diantaranya adalah permasalahan plastik yang tidak dapat diuraikan oleh lingkungan. Penggunaan plastik jenis PET berlangsung terus-menerus akibat seriusnya akan dapat merusak lingkungan. Melakukan tindakan daur ulang terdapat plastik jenis PET menjadi salah satu alternatif cara untuk bisa menyelamatkan lingkungan dari kerusakan yang lebih parah lagi. Secara umum, proses daur ulang dari sampah plastik jenis PET ini melibatkan proses sortir, proses manufaktur, dan diakhiri dengan menjadi produk yang baru. Proses daur ulang dari plastik berbahan dasar PET telah banyak menjadi perhatian karena penggunaan yang masif. Proses daur ulang plastik berbahan dasar PET tidak dapat berlangsung selamanya, karena plastik berbahan dasar PET akan terdegradasi secara termokimikal. Secara umum, proses daur ulang dan sampah plastik berbahan dasar PET terbagi menjadi dua, yaitu secara mekanika dan kimiawi. Salah satu produk turunan dari proses daur ulang sampah PET adalah bahan bakar, di mana prosesnya adalah dengan memecah struktur kimia dari plastik berbahan dasar PET menjadi rangkaian hidrokarbon. Metode daur ulang lainnya adalah membuat plastik berbahan dasar PET menjadi filamen untuk mesin cetak 3D. Metodenya adalah dengan memecah plastik berbahan dasar PET menjadi kecil-kecil.
kemudian memasukkannya ke dalam mesin ekstrusi atau pencetak, dan diekstrusi untuk menjadi filamen untuk 3D printing. Di era modern ini, terdapat proses manufaktur yang disebut dengan additive manufacturing. Proses manufaktur ini bekerja dengan menambahkan material kepada benda yang sedang dibuat atau diproses. Penambahan material dilakukan proses layer demi layer. Proses manufaktur ini seringkali menggunakan bahan baku plastik seperti polylactic acid atau PLA ataupun acrylonitrile butadiene styrene atau ABS. Proses manufacturing ini memungkinkan kepada pengguna untuk dapat membuat benda secara khusus dengan bentuk yang unik dan dapat menjadi prototipe dari benda sebenarnya. Salah satu penerapannya adalah 3D printing FDM. Digunakan sebagai pola proses pengecoran, harganya yang terjangkau dengan berbagai fitur membuat mesin 3D mudah ditemui saat ini. Penelitian lainnya bahkan telah membuat desain mesin cetak 3D menggunakan Arduino sebagai mikroprosesor. Hal ini akan membuat harga dari mesin 3D printing FDM menjadi lebih terjangkau. Penggunaan filamen plastik berbahan dasar PET bekas sebagai bahan baku utama mesin cetak 3D mengakibatkan biaya produksi menjadi lebih murah. Hal ini tentunya mendorong pengembangan lebih lanjut filamen berbahan dasar PET bekas. Secara umum memiliki UTS yang lebih tinggi. Dengan pengembangan selanjutnya, filamen berbahan dasar dari plastik PET bekas juga digabungkan dengan kitosan yang berasal dari kulit udang. Selain itu, dalam proses cetak yang dilakukan dengan menggunakan filamen berbahan dasar PET bekas, perlu untuk memperhatikan parameter-parameter printing yang telah dioptimalisasi, sehingga didapatkan hasil cetak yang terbaik. Salah satu implementasi dari penggunaan filamen berbahan plastik PET bekas adalah pembuatan breadboard. Proses pembuatan filamen berbahan dasar plastik PET bekas perlu menjadi perhatian. Dalam prinsipnya, botol plastik perlu untuk diserut sehingga menjadi strip. Filamen yang menjadi strip ini kemudian dimasukkan ke dalam nozzle yang telah dipanaskan. Setelah melalui nozzle yang dipanas ini, kemudian filamen terbentuk. Filamen yang terbentuk ini digulung dengan menggunakan bantuan motor. Filamen ini kemudian dapat digunakan menjadi bahan baku dalam proses pencetakan 3D printing. Dalam proses pembuatannya didapati bahwa suhu 210 derajat Celcius memberikan hasil yang terbaik. Namun kelemahan dari mesin yang telah dibuat ini adalah dalam prosesnya jika salah satu botol telah habis, maka perlu penggantian mesin dan mengganti dengan botol lainnya. Selain itu, terdapat kelemahan lainnya adalah hasil gulungan yang didapatkan tidak sebegitu rapi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk membuat sebuah mesin filamen otomatis yang dapat menghasilkan filamen berbahan dasar botol plastik PET bekas. Desain mesin ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan bahwa perlu untuk menghentikan sistem untuk mengganti botol dengan botol yang baru. Mesin ini juga dilengkapi dengan sensor load scale dan pengarah gulungan sehingga mesin gulungan dapat rapi dan sistem dapat terhenti sendiri jika beban diharapkan telah tercapai. Untuk metodenya, proses pertama yang dilakukan dalam proses perancangan mesin pembuatan filamen ini adalah dengan melakukan pencarian secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran lebih utuh terkait dengan desain-desain mesin pembuat filamen. Di sisi lain, melalui tahapan ini diharapkan berbagai macam data-data awal yang dibutuhkan didapatkan sehingga proses desain dapat berjalan dengan lancar.
Fokus utama dalam tahapan ini adalah mencari data terkait dengan spesifikasi material, variasi desain yang ada, dan cara kerja mesin yang menyeluruh. Seperti desain yang penulis ini buat, seperti yang digambar ini. Oke. Untuk tahap selanjutnya adalah dari data-data yang dimiliki, dibuat desain awal perancangan mesin. Desain mesin yang telah dibuat ini selanjutnya dianalisis dan dimanufaktur. Proses manufaktur dari perancangan mesin dilakukan dengan berbagai macam proses, diantaranya dengan adalah pencetakan 3D FDM, bobot, dan cutting. Hasil dari proses ini adalah berupa assembly dari mesin pembuat filamen. Mesin pembuat filamen yang telah terassembly ini belum dapat langsung digunakan, perlu tahap berikutnya, yaitu membuat pemrograman dalam microcontroller. Yang digunakan proses membuat program pada microcontroller melibatkan uji coba trial dan error, hingga program yang telah dibuat dapat membuat mesin pembuat filamen bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan awal yang diharapkan. Untuk hasil pembahasan, pada bagian pemotong digunakan 2 buah bearing yang di ujungnya diasah dan ditajamkan. Kedua bearing yang ditajamkan ditempelkan secara bertumpuk, berfungsi sebagai pemotong prinsip kerja. Dari sistem ini mirip sebagai gunting. Pemilihan metode ini dibandingkan dengan menggunakan cutter adalah dengan menggunakan metode ini, pemotongan dapat lebih akurat serta tidak membutuhkan gaya yang besar. Hal ini memungkinkan terjadi dikarenakan pada saat proses pemotongan kedua bearing ikut bersama berputar. Dengan strip yang keluar, gambar dari dudukan yang pemotong dapat dilihat dari gambar 2. Untuk gambar 3, dimensi dari gambar 2B menunjukkan kerja yang telah dibuat dengan menggunakan mesin cetak 3D. Pada bagian penarik strip terdiri dari blok belakang, depan, dan yang dilengkapi dengan bearing 650 Zz, bracket motor stepper dengan tipe NEMA 12, gear ekstrusi, dan pegas ekstrusi. Bagian berikutnya adalah bagian pemanas yang digunakan untuk mengubah strip menjadi bentuk-bentuk filamen. Bagian ini terdiri dari blok aluminium yang dilengkapi dengan elemen pemanas dan sensor suhu serta nozzle. Aluminium dipilih sebagai bahan untuk headblock karena memiliki konduktivitas thermal yang sangat tinggi serta sekitar 237 W per M Kelvin. Konduktivitas thermal yang tinggi ini berarti aluminium mampu mentransfer panas dengan cepat dan efisien dari suatu bagian material ke bagian lainnya. Dengan kata lain, saat elemen pemanas menghantarkan panas aluminium sebagai material headblock, dapat dengan cepat menyerap dan menyebar panas tersebut ke seluruh permukaan. Bagian berikutnya adalah penggulung filamen. Pada bagian ini, filamen yang telah diarahkan pada bagian penggeser otomatis akan digulung. Penggulung ini dilengkapi dengan sensor load cell yang bertujuan agar saat beban yang ditarget telah tercapai, maka sistem akan berhenti dengan sendirinya. Gambar dari bagian penggulung filamen dapat dilihat pada gambar 6. Terdapat beberapa komponen penggulung filamen. Seperti yang dilihat sini, gambar 1 itu gear kecil, gambar 2 itu motor stepper, gambar 3 itu bracket dari motor stepper, dan gambar 4 itu dudukan motor stepper, dan yang terakhir yang kelima itu pipa penggulung, dan yang keenam yang terakhir itu penutup pipa penggulung, dan selanjutnya itu yang 8 ada kaki penggulung, yang 9 itu bearingnya, yang
10 itu wadah penggulungnya, cover penggulungnya, yang 11 itu sensor loadnya, dan yang ke-13 itu alias penggulungnya. Seperti yang dilihat di sini, dia menggunakan Arduino Mega 2560. Oke, kita lanjut yang terakhir itu. Oke, selanjutnya artikel yang kedua itu berjudul Optimasi Produksi Filament 3D dari Sampah Plastik dengan Studi Eksperimental Suhu Heater. Artikel ini dibuat oleh Amanda Putri Aulia, Zulkhairi, Ahmad Syafiuddin, dan Irwan Novianto. Untuk abstrak dari artikel ini, pengelolaan sampah merupakan hal penting di Indonesia. Dengan 18,3 juta ton sekitar untuk jenis HDP, suhu yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan filamen yang bulat 1,75 mm berkisar 62,8 sampai 64,7 derajat Celcius. Penelitian ini merupakan langkah awal inovasi teknologi daur ulang untuk meminimalisir limbah botol plastik serta menghasilkan produk layak guna seperti filamen 3D printing. Untuk pendahuluannya, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada sistem informasi pengelolaan sampah nasional, data timbunan sampah tercatat mencapai 18,3 juta ton per tahun. Data tersebut menjadi acuan bahwa kurangnya pengelolaan sampah, pembuangan sampah akhir, dan tingginya biaya untuk pengelolaan sampah. Hal ini disebabkan juga oleh pertumbuhan jumlah penduduk sehingga berakibatnya tinggi jumlah sampah yang dihasilkan. Sampah yang dihasilkan terbagi menjadi sampah organik dan non-organik. Sampah organik yaitu sampah yang mudah terurai secara alami seperti kotoran hewan, kotoran manusia, dedaunan, nanti pohon, dan makanan. Sedangkan sampah non-organik sulit untuk terurai dan butuh waktu bertahun-tahun. Bahkan butuh waktu 400 sampai 450 tahun untuk terurai alami. Sampah organik mencapai 70% dan 28% adalah sampah non-organik. Pengolahan sampah organik dapat menjadi pupuk organik cair untuk pertanian dan dapat dijadikan pakan ternak yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Sedangkan sampah non-organik memiliki kesulitan yang dalam pengelolaannya sehingga upaya yang dilakukan dengan cara dipendam ke dalam tanah atau dibakar. Hal tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan, kesehatan manusia, serta menimbulkan banyak asap yang mengandung hidrogen cyanida dan karbon monoksida yang menyebabkan meningkatkan emisi gas rumah kaca dan pemanasan global pada atmosfer. Plastik memiliki fleksibilitas dan daya tahan yang tinggi, tahan terhadap bahan kimia, isolasi terhadap listrik, dan memiliki kekuatan mekanik yang bervariasi. Plastik yang beredar dan sering dijumpai memiliki jenis yaitu polyethylene terephthalate atau PET, high density polyethylene atau HDPE, atau selanjutnya low density polyethylene atau LDPE, dan yang terakhir polyethylene polyethylene atau PS. Plastik yang sering digunakan adalah plastik jenis polyethylene terephthalate atau PET, otomotif dan industri penerbangan. 3D printing bekerja dengan heater pada nozzle extruder sehingga filamen meleleh untuk memudahkan membentuk suatu produk atau objek. Penggunaan extruder untuk pengolahan sampel plastik memerlukan penyesuaian suhu extruder dengan jenis botol. Penyesuaian ini dilakukan untuk mencegah kerusakan pada proses ekstrusi. Oleh karena itu, penggunaan sensor NTC diperlukan untuk mengoptimalkan proses ekstrusi. Penelitian ini mendaur ulang sampah plastik sebagai bahan pembuatan filamen 3D printing. Hal ini menjadi salah satu solusi mengatasi pencemaran lingkungan. Untuk
Untuk metode penelitian dari artikel ini, metode eksperimental merupakan metode yang digunakan pada penelitian ini dengan dikendalikan sesuai suhu heater dalam mendapatkan hasil filamen yang baik, sehingga mendapatkan ukuran diameter dan kekuatan filamen sesuai dengan nozzle pada mesin 3D. Alur kerja sistem eksperimental penelitian ini dilakukan pada seperti gambar 1. Nah, di sini terlihat dayanya itu menggunakan power supply 12 volt. Terus menggunakan microcontroller Arduino Uno, menggunakan driver motor sebagai penggeraknya, dan ada temperatur kontrolnya di extrudernya. Ya, di dalamnya itu terdapat heaternya dalam extruder. Oke, kita lanjut diagram blok sistem ini. Nah, dari artikel ini gambar 1 menjelaskan bahwa pada alat Arduino digunakan sebagai pengontrol utama untuk mengontrol proses pencetakan filamen 3D printing. Arduino menggunakan algoritma PED untuk mengatur suhu selama ekstrusi filamen. Dalam hal ini, fungsi utama Arduino adalah memberikan kontrol suhu yang tepat, memastikan bahwa suhu memenuhi titik maksimal, tergantung jenis plastik yang digunakan. Thermocouple digunakan sebagai sensor suhu untuk mengukur suhu sebenarnya selama proses ekstrusi. Thermocouple menghasilkan sinyal berupa data numerik mencakup informasi dari parameter suhu yang berasal dari pemanas. Arduino menggunakan data dari sensor tersebut untuk memberikan umpan balik dan melakukan penyesuaian suhu sesuai kebutuhan. Rancangan sistem alat extruder yang dibuat merupakan sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling terhubung dan terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk membuat proses filamen 3D lebih mudah dan efisien dengan kontrol suhu heater dan pemantauan suhu heater sekitar 10 menit hingga 20 menit dengan penggunaan botol plastik berkapasitas masing-masing 1 liter. Dari pengujian tersebut diperoleh hasil yang meliputi parameter suhu, respon plastik yang dihasilkan dalam bentuk diameter filamen, jenis plastik yang diuji, dan informasi tertulis yang diperoleh dari mengamati proses pembuatan filamen. Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hasil keluaran dari nozzle extruder menggunakan botol berjenis HDP dan PET menjadi bahan 3D printing. Dengan mengatur nilai set point dan kontrol pi di Arduino yang digunakan dalam pengujian ini adalah tetap, yaitu KP20 dan KD 0,7 dan KI-nya 80. HDP sampah plastik, suhu set point-nya 65,0 Celcius. Pada pengujian ini nilai set point dikontrol dengan 25,0 Celcius dengan jenis botol plastik HDPE yang dipotong dengan lebar 1 cm. Pada gambar 3 terlihat thermal gun membaca suhu 40,0 Celcius pada nilai set point temperatur kontrol 65,0 Celcius dengan proses ekstrusi yaitu 90 Celcius dengan set point temperatur kontrol adalah 65 Celcius suhu saat suhu ekstrusi sebesar 62,9 Celcius hingga 65,7 Celcius. Seperti yang terlihat pada gambar, menghasilkan 62,9 Celcius saat ekstrusi sebesar. Untuk sampah PET suhu set point-nya 67 Celcius. Pada gambar 9 merupakan hasil nilai yang didapatkan pada panas heater extruder menggunakan thermal gun 46,2 Celcius untuk hasil filamen. Filamennya itu rusak dengan pengaturan set point pada temperatur kontrol sebesar 67,0 Celcius sehingga suhu saat ekstrusi sebesar 67,3 Celcius.
merupakan hasil pengukuran dari arus listrik pada extruder, yaitu 0,025 mikroampere. Hasil yang didapatkan dari proses extruder ini dapat dilihat pada gambar 10. Pada gambar 10 didapatkan hasil filamen jenis sampah plastik PET dengan suhu 67 Celcius, yaitu tidak bulat dan mengalami patah karena kepanasan. Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan alat pengukuran lain, yaitu termogan dan multimeter, mengetahui perbedaan nilai antara pengukuran dan kontrol suhu. Oke, kita lanjut ke kesimpulan dari paper ini. Kesimpulannya, dari artikel yang kedua ini, berdasarkan hasil uji ekstrusi filamen percetakan 3D pada botol plastik HDP dan PET dikontrol PID pada suhu pemanas sebesar 66,5 Celcius. Pada botol HDP, suhu ekstrusi sekitar 66,6 Celcius terbukti menjadi pilihan terbaik, menghasilkan filamen yang tidak hanya berkualitas baik, tapi juga transparan dengan diameter 1,75 mm. Sebaliknya, suhu ekstrusi HDPE di atas 67 Celcius menghasilkan filamen yang melembung dan menghilang sifat transparansinya pada botol. Selanjutnya pada botol PET, suhu ekstrusi pada sekitar 62,8 sampai 64,7 Celcius memberikan hasil yang optimal untuk filamen transparan dengan diameter 1,75 mm. Namun, suhu ekstrusi di atas 67 Celcius dapat berdampak negatif pada PET, menghasilkan filamen yang kasar, melepuh, dan tidak transparan. Dalam penelitian ini terdapat kendala dalam proses pembuatan filamen dari botol PET dan HDPE. Kendala pertama yaitu suhu pemanas pada heater yang berubah-ubah karena tegangan dan arus yang tidak stabil, sehingga mempengaruhi hasil keluaran extruder tidak sempurna serta kesulitan saat proses penarikan. Kendala kedua adalah ukuran lebar dari potongan botol yang tidak simetris, sehingga membuat diameter keluaran extruder tidak sama karena posisi sudut pisau yang kurang tepat dalam memotong dan kecepatan motor yang menarik botol. Oleh karena itu, disarankan pada penelitian selanjutnya menggunakan power supply yang keluarannya itu stabil dan menetapkan sudut yang tepat untuk memotong botol plastik yang sama. Oke, selanjutnya saya akan menganalisis perbandingan dari dua artikel itu. Untuk perbandingannya, artikel pertama lebih menitik beratkan pada aspek perancangan mesin sebagai solusi teknis dalam daur ulang botol plastik PET. Penelitian ini menyoroti pentingnya otomasi proses, mulai dari pemotongan botol hingga pengulangan filamen, termasuk penggunaan load cell agar sistem dapat terhenti secara otomatis ketika berat target tercapai. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana menghasilkan filamen yang konsisten dan siap digunakan melalui desain mekanik dan sistem kontrol yang terintegrasi. Sebaliknya, artikel kedua tidak membahas desain mesin secara detail, melainkan menitik beratkan pada optimasi parameter proses, khususnya suhu heater. Dalam ekstrusi filamen dari sampah plastik PET dan HDPE, penelitian ini menunjukkan bahwa suhu yang tidak tepat dapat menyebabkan filamen yang bergelembung, kasar, dan patah. Dengan pendekatan eksperimen dari kontrol PET, penelitian ini berhasil menentukan rentan suhu optimal, yaitu sekitar 62,8 sampai 64,7 derajat Celcius untuk PET dan sekitar 66,6 derajat Celcius untuk HDPE agar dihasilkan filamen berdiameter 1,7 mm yang baik. Nah, kesimpulannya, berdasarkan perbandingan kedua artikel, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan daur ulang botol plastik PET menjadi filamen 3D printing tidak hanya bergantung pada desain mesin, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh pengendalian parameter proses, terutama suhu. Artikel pertama membuktikan bahwa mesin pembuat filamen PET bekas dapat dirancang secara otomatis dan mampu menghasilkan filamen yang dapat digunakan. Sementara itu, artikel kedua menegaskan bahwa tanpa pengaturan suhu yang tepat, kualitas filamen akan menurun meskipun sistem ekstrusi sudah berjalan dengan baik.
Dengan demikian, integrasi desain otomatis seperti pada artikel pertama, dan dengan kontrol suhu optimal berbasis PED seperti pada artikel kedua, merupakan pendekatan yang paling ideal untuk menghasilkan filamen daur ulang PET yang berkualitas, stabil, dan layak secara teknis maupun lingkungan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata salah yang saya ucapkan. Mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Terima kasih.